Saya pribadi pun juga kadang-kadang merasa bahwa di Bali ini ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan kepada turis lokal dengan turis luar, dan orang beranggapan bahwa kalau bule itu akan spending money-nya akan lebih banyak, padahal sebenarnya enggak. Turis lokal pun khususnya di fashion, bule masuk coba 10 yang dibeli belum tentu ambil, atau kalaupun dibeli itu satu. Sedangkan lokal nggak perlu coba, nggak perlu ini, nggak perlu itu, sisa ngambil-ngambil aja tanpa ngecek harga. Om Swastiastu, ken kabare, semeton. Kembali lagi di Kimi in Bali, Local Pride Support Lokal. Untuk episode kali ini kita akan masuk ke episode fashion lokal, showcase pakaian atau aksesori buatan lokal. Dan kita akan ajak nih ya semeton ataupun yang sedang menyimak jalan-jalan ke daerah Jalan Dewi Sri. Siapa sih yang nggak tahu Jalan Dewi Sri, pusat lokal yang dimana banyak sekali turis lokal datang ke sini. Dan salah satunya ada tempat fashion atau aksesoris lokal di sini bernama Kampung Oleh-Oleh Bali. Satu kehormatan saya bisa ngobrol langsung sama seseorang di balik layar Kampung Oleh-Oleh Bali, yaitu Dewi. Hai Dewi, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Oke. Menyala. Menyala. Oke, senang sekali hari ini bisa hadir di sini di salah satu pusat nih Jalan Dewi Sri. Setiap orang yang ke Bali pasti tujuannya ke Jalan Dewi Sri, khususnya turis lokal ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu siapakah sosok Dewi yang hadir di episode Fashion Lokal kali ini. Saya Dewi, saya orang di balik layar Kampung Oleh-Oleh Bali. Saya kebetulan toko kami ini adalah toko oleh-oleh tapi lebih ke pakaian atau fashion ya. Kalaupun ada aksesoris tidak sebanyak dengan baju, atau makanan tidak sebanyak dengan baju. Nah, saya kebetulan bukan desainer, tapi saya di belakang yang mungkin membantu. Kami punya tim baik itu produksi maupun selling. Jadi saya kebetulan bagian manajemennya. Oke. Kampung Oleh-Oleh Bali, berarti kan ini salah satu dari brand ya buat yang sedang menyimak dari luar Bali, khususnya datang ke Bali mencari oleh-oleh, udah ke branding banget tuh Kampung Oleh-Oleh Bali. Inspirasinya dari mana kira-kira Dewi kasih nama tempatnya Kampung Oleh-Oleh Bali? Soalnya kalau saya kasih nama yang ke barat-baratan, orang akan pertama orang susah akan menghafal nama tokonya. Yang kedua nanti orang akan berpikir bahwa ini usahanya orang luar. Dan tentunya usaha orang luar tidak akan semurah dengan usaha orang Bali, khususnya di sini judulnya adalah oleh-oleh. Jadi oleh-oleh tentunya kami target marketingnya itu adalah orang lokal atau orang Indonesia. Menarik, karena seperti Kimi in Bali, Local Pride support lokal juga nih Dewi. Betul, berarti satu kebetulan kami hadir di sini untuk mensupport juga para pengusaha dan pekerja di Bali supaya lebih dikenal lagi dan diapresiasi. Kalau ngomongin fashion lokal yang ada di Kampung Oleh-Oleh Bali, kira-kira produk-produk favorit yang dibeli selama ini apa aja? Yang pasti yang berbau oleh-oleh. Jadi kami di sini ada juga butiknya, ada juga yang kualitas menengah dan ada yang kualitas oleh-oleh. Jadi yang best selling kami itu adalah pakaian yang ada tulisan Bali, karena memang untuk oleh-oleh. Oke, jadi memang nggak salah banget kalau nanti yang sedang menyimak dari luar Bali ya, teman-teman turis lokal datang ke sini, langsung cari Kampung Oleh-Oleh Bali. Nah, ngomongin teman-teman turis lokal juga nih Dewi, sekarang ini kan di Bali lagi banyak banget isu tentang diskriminasi terhadap turis lokal. Katanya nih ya, isu yang sedang beredar, Bali itu sekarang apa-apa bule.
Gimana menurut point of view atau pandangan seorang Dewi? Saya pribadi pun juga kadang-kadang merasa bahwa di Bali ini ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan kepada turis lokal dengan turis luar, dan orang beranggapan bahwa kalau bule itu akan spending money-nya akan lebih banyak, padahal sebenarnya enggak. Turis lokal pun khususnya di fashion, bule masuk coba 10 yang dibeli belum tentu ambil, atau kalaupun dibeli itu satu. Sedangkan lokal itu kan saya berbicara di toko, pengalaman di toko ya. Iya, tentu. Jadi kalau memang tujuannya mereka untuk cari oleh-oleh, jadi nggak perlu coba, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Apalagi dengan toko kami dengan harga yang murah, jadi sisa ngambil-ngambil aja tanpa kadang-kadang tanpa ngecek harga. Ya, justru kalau saya lebih, kalau saya ditanyain tentang bisnis, karena kita kebetulan juga ada bisnis yang memang targetnya adalah bule. Kalau buat saya yang lebih stabil, yang lebih bagus itu adalah bisnis ke lokal. Karena kalau kita berbisnis ke bule, tentunya itu harga itu pasti akan berbeda. Nah, orang lokal masuk biasanya takut. Oh, ini bule price. Sedangkan di kami harga kadang itu fixed price ya. Jadi harga itu sudah tercantum atau sudah di tag. Jadi tidak ada perbedaan antara lokal dan bule. Bule masuk kita senyum, lokal pun masuk juga kita senyum. Bisa disimak dari yang sudah Dewi jelaskan, tidak ada perbedaan, apalagi di sini tadi sudah disampaikan oleh Dewi kalau bule datang cuman pilih-pilih aja gitu. Tapi kalau udah lokal datang memang tujuannya cari oleh-oleh, tinggal satu-satu ambil bayar gitu. Yang paling mengesankan dari customer lokal selama ini ada nggak, Dewi, kira-kira? Mengesankan tentunya karena mereka belanjanya banyak. Itu kan maksudnya untuk sisi ininya. Tapi kalau saya nggak mau bilang itu negatif dan positif. Dalam artian kan kita berjualan pasti ada yang happy-nya, ada yang enggaknya. Khususnya menangani tamu, kadang-kadang ada sih yang menjengkelkan, kadang dalam artian kita harga sudah di toko kami tuh harga sebenarnya fixed price. Ya sudah harga pas dengan margin yang sangat kecil. Kadang-kadang tamu atau customer kita menawar melebihi daripada keuntungan. Ya, contohnya atau begini, contoh dengan kami ada jual contoh celana ya, kita jual 600. Kadang masih minta kalau bisa 10-100. Nah, sedangkan kalau 3-nya ini atau 4-nya ini diambil, itu saya malah yang nombok gitu. Jadi kan kadang-kadang, tapi kebanyakan sih pengertian. Orang lokal buat saya customer the best lah ya dibanding dengan bule. Bule saya harus basa-basinya, harus kita apalagi harus berbahasa Inggris, yang mana kami itu bahasa Inggrisnya ya seadanya gitu ya. Karyawan juga nggak ada yang terlalu bisa bahasa Inggris, jadi tapi itu bukan poinnya masalah bisa bahasa Inggris dan tidak. Intinya kalau buat saya customer lokal is the best. Customer lokal is the best sih ya. Kimi in Bali, local price support lokal, salah satunya Dewi juga yang sudah punya tempat kampung oleh-oleh Bali di Jalan Dewi Sri Kuta ya, daerah sini. Sangat menarik dari nama, lalu juga target marketnya lebih ke lokal dan juga sangat mendukung lokal karena buatan produknya khususnya fashion yang ada di sini buatan lokal dan hasilnya juga pembelinya juga pembeli lokal kebanyakan gitu. Ngomong-ngomong, tantangan yang
paling Dewi rasakan punya usaha di sekitar Jalan Dewi Sri ini apa? Karena kan kalau teman-teman tahu ya, semua semeton ya, di Jalan Dewi Sri ini banyak sekali usaha-usaha gitu, dan ya bisa dibilang persaingan gitu. Apa yang menjadi challenge dan ketakutan terbesar seorang Dewi sebagai di balik layar dari Kampung Oleh-oleh Bali? Kalau takut sih tidak sama sekali, karena saya juga berangkat dari zero. Dalam artian saya memulai bisnis ini juga itu bukan dengan modal yang besar. Saya cuman modal nekat. Tapi dengan usaha kerja keras akhirnya bisa seperti ini, walaupun bukan toko besar seperti yang lain, tapi setidaknya cukup buat saya. Ini thanks God, kami bisa punya dalam waktu setahun lebih dikit, dari emperan sampai bisa nyewa atau ngotor. Saya juga berterima kasih karena kebetulan saya punya tuan toko atau yang punya toko ini juga baik. Jadi dalam artian beliau juga punya andil besar karena mensupport saya di awal dengan memberikan tokonya untuk saya kontrakin dengan harga yang lumayan bagus gitu. Wow, ya. Berarti memang the real from zero to hero is Dewi ya? Belum hero, belum. It's your own process. Ya, yang tadinya kan produk kami itu dari supplier di Bali. Jadi artinya karena kami lebih ke dress, ya. Dress, kalau orang nyari pusat dress Bali ya toko Kampung Oleh-oleh Bali, tidak hanya oleh-oleh aja tapi juga berbagai macam dress. Jadi untuk saat ini kami bersyukur juga karena kami sudah bisa produksi sendiri. Ya, jadi kami produksi sendiri dan juga beberapa yang masih disuplai dari supplier lokal, yang pasti orang Indonesia, bukan dari, tidak ada barang yang kami jual itu adalah barang impor, semuanya buatan Indonesia, dan saya bisa bilang made in Bali. Wow, ini dia local pride, support lokal di Kimi in Bali. Terakhir Dewi, apa yang ingin disampaikan buat yang sedang menyimak, khususnya nih yang mau datang ke Bali, turis lokal, dan juga visi misi Dewi ke depan untuk teman-teman yang mau mungkin nantinya punya usaha juga nih seperti Dewi di Bali. Bagi teman-teman semua yang mungkin ingin seperti Mbak Kimi juga mau punya usaha, jangan berpatokan sama modal, karena saya berangkat bukan dari modal besar. Saya berangkat dari under 10 million. Saya memulai di bisnis. Bawah 10 juta. Ya, dari dan kan bisa terbukti dari sekarang. Yang penting kerja keras dan satu dengan bisnis dengan cara yang jalan yang lurus, itu sih paling penting buat saya, jujur. Jadi kami di sini ngambil 3 poin. Saya pribadi ngambil 3 poin untuk membangun bisnis. Orang yang bekerja dengan saya, termasuk supplier baju, termasuk supplier kain, juga bisa hidup. Saya sebagai yang punya toko juga dapat keuntungan. Customer saya dan karyawan saya juga bisa menikmati, dan kemudian customer juga bisa membeli barang saya dengan murah dan dengan kualitas yang bagus. Dalam artian tidak, bisnis harus jujur. Orang bilang bisnis tidak akan jalan kalau kita nggak jujur. Kalau buat saya, kalau kita jalan yang lurus tanpa trik, boleh trik bisnis kan masing-masing orang punya trik bisnis, Mbak. Tetapi trik yang lurus tanpa merugikan siapa-siapa. Itu aja. Sangat inspiratif. Makasih banyak. Itu salah satu advice atau masukan juga yang sedang menyimak Kimi in Bali episode Fashion Lokal Showcase produk pakaian aksesori buatan lokal di Kampung Oleh-oleh Bali tadi, bahwa jangan takut ya kalau nggak punya modal, mulai aja dulu, karena seorang Dewi aja dari nekat di bawah 10 juta emperan atau ngemper tadi bahasa, by the way saya baru kali ini lagi nih, udah lama banget kayak nggak dengar bahasa ngemper gitu. Saya start dari waktu corona, saya mulai dari barang second.
second import produk ya. Waktu itu memang barang saya, tapi itu pun saya bukan langsung import, jadi saya belinya di Bali dan saya mulai dari situ dengan ngemper gitu dan berjalan. Saya jual selama 1 tahun. Waktu corona, setelah mau selesai corona turis sudah mulai masuk, kemudian saya ganti pelan-pelan, tidak langsung ganti karena kita modal juga tidak banyak. Jadi saya ganti dari dress satu gantungan. Saya mulai dari situ, ternyata saya melihat peluang kayaknya bagus karena Dewi Sri adalah main road untuk Betul. Itu pertama. Yang kedua memang di sini jalannya turis lokal. Jadi saya pikir-pikir ini kayaknya untuk ke depan kan bagus. Jadi setelah itu saya mulai dengan daster mungkin 10 atau 20 lembar. Dan akhirnya saya bisa sampai sekarang saya bisa barang saya full 3 toko. Wow, itu dia. Pokoknya sekali lagi terima kasih untuk Sama-sama. Dewi. Sukses segala sesuatunya, khususnya usahanya di Kimi in Bali. Dan juga terima kasih Matur Suksma Semeton yang sudah menyimak. Kimi in Bali, Local Pride, support lokal, mendukung pekerja dan pengusaha lokal di Bali. Siapapun, kalau kita memang orang lokal yang berada di Bali, jangan takut ya. Pokoknya turis-turis lokal juga jangan sampai terkena isu akan didiskriminasi karena kita semua sama dari Bali untuk Bali dan untuk Indonesia. Kimi in Bali pamit di episode kali ini. Kita ketemu lagi di Kimi in Bali episode berikutnya. Jangan lupa di share ya videonya supaya semuanya bisa terinspirasi dan Kimi in Bali bisa terus hadir di media platform favorit Anda. See you, bye. Om Santi Om.